Terus ada pertanyaan dari Lia Akbar. Thank you ya Kakak Lia udah nanya. Ini bagus banget loh pertanyaan si Kakak Lia ini. Dia bilang, Kak, orang Belanda kan terbuka akan perbedaan. Kalau ada cewek yang berjilbab, apa mereka dianggap teroris enggak? What's up beautiful people? Welcome back to my channel. Bentar ya, gue inin dulu sepatu gue. Sepatu lah, sandal. Jadi gue bukannya jam kerja sih, jam istirahat. Kerja nih, masih kerja nih. Tapi jam istirahat dan jam 12 siang. Dan gue lapar, jadi gue pengen makan Indomie. Gue ceplokin telur sama Indomie pakai telur. Terus gue kemarin kan kayaknya 2 hari lalu gue itu bikin Q&A ya. Q&A buat temen-temen yang mau nanya apa aja gitu ya, boleh ya. Kemarin gue udah ngumpulin 2 hari, terus lumayan banyak menurut gue teman-teman yang kirim pertanyaan gitu ya. Jadi vlog Q&A ini gue mau baca, terus gue mau jawab biar kalian gak penasaran. Terus ada yang lucu, ada yang enggak. Ini gue udah ada di sini. Sebentar. Gue lapar nih. Jadi itu ya pertanyaan pertama dari Poppy Sidabutar Show. Gue nggak tahu dia kirim ya, ternyata dia kirim. Ini pertanyaannya, pernah mikir nggak bakalan balik ke Indonesia terus menetap di sana? Nggak kepikiran Pop. Soalnya gue nggak mau balik ke Indonesia buat netap di sana. Kalau ini maksudnya ini kalau udah tua kan, kalau udah pensiun kan. Aduh, pas sambil makan ya. Kalau nggak, Indomie gue dingin ntar. Jadi gue nggak ada kepikiran mau balik ke Indonesia for good, menetap di sana. Kalau udah tua, udah pensiun, malah gue ada rencana, kalau ada rezeki, ada duit, gue mau mungkin, namanya juga rencana ya, boleh dong impian, mimpi gitu boleh dong. Pengen punya rumah di Italia atau Spain. Jadi kalau misalnya gue summer di situ, ntar winter gue balik ke Amsterdam, kayak gitu bolak-balik aja gitu. Tentunya gue juga ya mau lah holiday ke Indonesia gitu kan, beberapa minggu gitu kali ya, atau beberapa bulan kalau udah tua udah nggak kerja gitu. Gitu say. Terus ada pertanyaan dari Lia Akbar. Thank you ya Kakak Lia udah nanya. Si Kak Lia ini, dia itu sering, baik banget orangnya. Sering sharing gue punya vlog ke teman-temannya, ke Instagramnya dia. Thank you. Much appreciated. Ini bagus banget loh pertanyaan si Kakak Lia ini. Dia bilang, Kak, orang Belanda kan terbuka akan perbedaan. Kalau ada cewek yang berjilbab, apa mereka dianggap teroris enggak? Gini, menurut gue ya, persepsi yang begituan, yang beginian, itu di negara mana sama aja. Mau negara maju, mau negara berkembang kayak di Indonesia, itu pasti ada aja segelintir orang yang menganggap kalau pakai jilbab itu mungkin dianggap teroris atau menakutkan.
ada aja gitu pasti. Dan di sini gue mungkin bahasnya secara persentase ya. Persentasenya itu kalau di Belanda itu kecil. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dimanapun pasti ada. Kalau di Belanda itu kecil. Karena di sini juga banyak orang Turki, banyak orang Maroko, komunitas di sini, orang yang tinggal di sini, itu rata-rata mereka berjilbab. Temen gue sendiri juga ada beberapa yang berjilbab orang Indonesia di Belanda ini. Jadi menurut gue, kesimpulannya tadi gue bilang, pasti ada, cuman kalau dalam skala persentase itu kecil banget. Tidak mungkin tidak ada. Gitu ya, Say. Mungkin puas ya jawabannya ya. Terus dari sini mulai deh, ntar loncat-loncat lagi. Dari Nuryati 208, Mas Tani umurnya berapa? Gue itu masih berondong, Say. Rambut aja kagak ada, belum numbuh. Enggak lah, gue itu udah tubang loh. Gue umur 47 tahun ini. Tapi jangan lupa, life begins at 40. So, jadi kalau misalnya gue lihat dari kehidupan gue yang umur pas 20-an, 30-an, 40-an itu fasenya beda-beda. Beda banget. Dari 20-an gue demennya ini, 30-an gue ngelakuin yang ini, 40 tahunan gue ngelakuin yang ini, itu fasenya beda-beda. Tiap kali itu beda-beda. Tapi kalau diomongin gue lebih enjoy life, gue lebih enjoy pas di umur di atas 40. Gitu, Say. Terus dari Mita. Ini Mita temen gue sendiri, orang Batak ini. Dia bilang kapan nih kita makan di New King. New King itu Chinese restaurant di Amsterdam, lumayan terkenal. Bukan lumayan terkenal dan endol. Jadi dulu gue sering banget ke situ. Gue pernah ketemu si Mita ini di situ sama teman-temannya sekali. Ini dari Nanda keluarga Holland. Kita kan sama-sama jauh nih ya. Kalau seandainya di depan ada ibu kamu, apa yang kamu tanya dan lakukan? Isi Nanda nih, pertanyaannya begitu. Gue kemarin udah ngomong ke si Nanda, pertanyaannya begitu. Gue itu sebenarnya sensitif kalau misalnya bahas orang tua karena orang tua gue udah nggak ada kan. Jadi kalau misalnya gue bahas itu gue suka mewek gitu loh. Tapi ya karena si Nanda udah jeberin di situ ya gue bacain gitu. Apa yang gue lakuin ya? Gue cut dulu ya. Gue sambil makan ya. Lanjut lagi ke pertanyaan si Nanda. Apa yang gue lakuin? Mungkin kalau orang tua gue masih ada tuh ya. Tentunya gue bikin mereka senang. Si Nanda. Udah, nggak usah dibahas yang kayak gituan. Sorry ya, gue punya bahasa apa ya? Aduh, gue skip ya Nan, maaf ya. Daripada gue mewek ntar ya. Tadi gue udah hampir mewek. Gue skip aja ya, pertanyaan lu ya. Gue cut dulu ya. Sorry ya guys, ini gue udah cut 2 kali.
karena topiknya soal orang tua. Gue itu sebenarnya, tadi gue bilang gue itu sebenarnya rada sensitif. Makanya itu gue jarang cerita ke orang-orang atau bahas tentang orang tua gue karena mereka udah nggak ada. Kalau you know lah, feelingnya gimana gitu kan ya. Oke, next, biar nggak lama. Ini dari Widya Freke. Ini kakak Widya. Dia ada 3 loh pertanyaannya. Diborong ya, Say, pertanyaannya. Tapi gue seneng kok. Apa yang dikangenin dari Indonesia selain keluarga? Gue banyak temen deket ya di Indonesia ya. Gue kangen sama mereka. Kangen bici-bicinya mereka. Kangen gue dibully, dimaki sama mereka. Gue kangen, kalau soal makanan, ya di sini juga banyak lah makanan lah, sampai bersama lah. Jadi ya makanan yang nggak gitu juga. Gue kangen, selain keluarga gue kangen ke Bali sebenarnya. Gue itu paling demen tuh kalau misalnya holiday tuh ya. Gue ke pantai, males-malesan baca buku di tepi kolam renang. Males-malesan seharian, gitu-gitu. Gue demen tuh kayak gitu. Tidur di samping kolam renang, ntar berenang lagi, ntar baca buku, berenang lagi, kayak gitu-gitu deh. Ini pertanyaan kedua dari si kakak Widya. Pengalaman paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama tinggal di Belanda. Pengalaman menyenangkan, oke ya, gue mulai dari pengalaman tidak menyenangkan. Bayar pajak, Say! Bayar pajak! Bayar pajak itu kagak seneng. Buktinya gue bulan ini harus bayar pajak. Makanya bulan ini gue bulannya bokek-bokek. Kalau misalnya kalian mau kasih gue duit, please lah kasih gue duit lah. Oke? Makanya nonton vlog gue jangan skip iklan, biar gue pulang modal. Pengalaman yang menyenangkan. Apa ya? Mungkin ketemu teman baru yang cocok, itu menyenangkan. Lihat-lihat hal baru, itu menyenangkan. Gue itu demen tidur siang sebenarnya. Gue kalau bisa tidur siang aja nih, sejam 2 jam kalau di weekend itu gue udah seneng banget. Nggak usah yang muluk-muluk dah. Nyambung nggak sih pertanyaannya sama jawaban gue? Pertanyaan ketiga dari kakak Widya, kok lu bisa lucu, apa waktu di Indonesia juga begitu? Nih gue kasih tahu lu ya, Say. Kata temen-temen gue, kayak si Mon Family di Belanda, kalau gue itu lucu di vlog orang lain. Gue bikin lucu, bercanda-bercandaan, tapi kalau di vlog gue sendiri, itu gue kagak lucu katanya. Suka serius gitu loh. Gue itu udah mengelucu, kalau gue ngumpul itu gue heboh. Gue suka godain orang, atau ngomong yang gak jelas, ngomong jorok, segala macem. Ngomong dari yang serius sampai nggak serius gue juga bisa. Jadi gue itu sebenarnya orangnya, mungkin gue anggap gue itu orangnya outgoing person. Cia. Ya udah kayak gitu deh. Makasih kakak Widya. Terus ada dari Renita Danarianti. Si kakak Renita nanya, sharing dong cara mengatur keuangan supaya bisa beli rumah, barang-barang branded dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Wah, ini panjang nih. Supaya ngatur keuangan ya diatur-atur aja sendiri. Itu mengatur keuangan sih sebenarnya pinter-pinter sendiri loh, diakalin gitu ya. Misalnya, gue bulan ini, gue tahu kalau misalnya gue mau bayar pajak kan, misalnya contohnya ini bulan ini ya, gue harus bayar pajak. Jadi gue nggak belanja, baju, nggak belanja apa-apa. Makan cuman Indomie, nih gue makan Indomie doang, ini pembuktian nih. Gue makan Indomie doang, nih.
Siapa bilang hidup di Belanda enak? Ini makan Indomie loh. Kalau di Indonesia gue udah makan bami pangsit, makan nasi uduk, nasi goreng, bami goreng. Ini di Belanda cuma makan Indomie. Sampai begok tuh. Nggak, gue bercanda. Iya, jadi kalau misalnya contohnya tadi gue bilang bulan ini misalnya gue tahu nih, oh gue harus bayar pajak nih, berarti kan pengeluaran gue gede tuh ya. Jadi gue nggak belanja dulu barang-barang kebutuhan yang nggak perlu gitu kan. Beli rumah gue rasa itu tergantung gajinya juga. Kalau gajinya kecil atau gimana itu juga mau beli rumah juga susah ya. Kita ngomongnya realita aja, ya kan? Oke, Kak Renita, semoga kejawab ya. Terus dari Katarina Dian, bener. Gimana Kak biar semangat YouTubean terus, YouTubean terus? Gue kira YouTubean terus. Kayak hidup lah, say. Kayak mood aja, ada up, ada down-nya. Kadang pengen bikin konten tapi malas gerak gitu ya. Jadi gue biasa, gue prinsipnya gini. Gue tuh selalu ngitung sampai 1, 2, 3. Kalau misalnya gue malas ngapa-ngapain ya, gue lagi misalnya, contohnya bisa lagi malas-malasan di sofa gitu ya. Tapi gue harus belanja makanan nih, misalnya. Berarti gue malas keluar kan. Itu gue selalu kayak ngitung, oke, 1, 2, 3, gerak. Kalau udah sekali gerak, udah enak tuh. Begitu juga mau bikin YouTube. Ada ide nih, tapi males ngevlog nih, bikin vlog video nih. Gue ngitung, oke, gue harus bikin YouTube vlog ini karena lagi ada ide. 1, 2, 3, gerak, udah langsung jalan. Kalau gue nggak ngitung 1, 2, 3 begini, kagak jalan-jalan, say. Ini badan malesnya, apalagi weekend, udah deh. Thank you ya, Kakak Katarina Dian, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Adistri Anggraini. Ini temen gue juga. Kak Tani bisa berapa bahasa? Gue bisa 6 bahasa. Nggak percaya kan lo, say? Nih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa tubuh, bahasa kalbu. Gue bisa 6 bahasa. Lo kalau nggak percaya kita ngomong bahasa kalbu. Pasti gue bisa. Gue bercanda, gue bisa 4 doang. Bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Belanda. 4 doang. Itu juga udah 4 potan tuh. Oke, ini dari Yolanita, Redemptia Yolanita. Kak Tani dulu cita-citanya mau jadi apa sih? Gue dulu cita-citanya pengen jadi dokter. Gila ya, pengen jadi dokter. Sekolah aja kagak pinter. Namanya juga cita-cita masih kecil ya, say. Tapi cita-cita kan selalu kebanyakan berbeda dengan realita gitu kan. Jadi kenyataannya juga beda gitu gue punya. Cita-cita mau jadi dokter, biologinya kagak bisa, sekolah malas-malesan. Gue itu nggak pinter sekolahnya. Nggak pinter gue sekolah. Gue kuliah aja suka bolos. Terus sama teman-teman gue ke Taman Anggrek Mall di Jakarta. Dulu gue kuliahnya di Binus, nggak jauh kan dari situ. Begitu deh, say. Ini dari Johnny Cheng. Ini temen gue. Ini si Johnny ini teman SMA gue. Kayaknya kita dari SD ya, kalau nggak salah SD, SMP, SMA ya.
Bagaimana agar bisa bekerja secara resmi di Belanda? Jual diri, say. Gak, gue bercanda. Lagian lu udah tua, say. Lu nggak bisa jual diri lagi, lu, John. Johnny. Udahlah pertanyaan lu. Ngapain sih? Lu udah seneng di Indo, gaji lu udah gede di Indo. Dulu aja lu sama perusahaan lu itu dikirim beberapa kali ke Eropa buat meeting, buat exhibition. Udah seneng lu, ngapain lu mikirin mau pindah ke Belanda? Atau lu cuman iseng aja? Jadi bagaimana agar bisa bekerja secara resmi di Belanda? Satu, kalau ada perusahaan dari Indonesia yang mengirim lu ke Belanda, itu bisa. Kedua, tidak bisa lewat agensi. Karena agensi di sini itu selalu mencari orang yang udah punya izin tinggal di sini. Ini buat teman-teman yang lain juga ya, itu udah pasti. Mereka, karena agensi tidak ngesponsorin atau nggak ngesponsorin orang luar Eropa yang kerja di sini. Mereka nggak bikin visa. Yang gue denger itu kalau suster bisa, kerja di rumah sakit jadi suster bisa, itu ada program-programnya. Kalian nyari tahu aja di internet kalau misalnya ini. Itu juga kalau misalnya basic lu orang, backgroundnya itu suster ya. Oke. Ini dari Donna. Ini Donna temen gue nih, tapi dia pertanyaannya rese. Kakak pernah makan nasi putih pakai garam doang, dikasih air putih dikit enggak? Jawab ya. Kagak pernah, say. Gue makan nasi putih sama garam. Nggak miskin-miskin amat juga sih. Paling nggak nasi putih sama telur sih sering. Kalau sama garam nggak pernah. Secara gue itu punya darah tinggi. Jadi gue itu punya darah tinggi. Ini beneran. Gue itu punya darah tinggi. Dan gue itu selalu minum obat darah tinggi itu setiap malam. Udah puluhan tahun, kayaknya ada 13 tahun. Lebih kayaknya. Jadi gue itu sebenarnya anti garam. Terus ada dari Ann Moser. Ann Moser ini teman gue juga. Ini banyak teman gue kebanyakan. Ini dia di Austria. Kapan ke Austria dan ketemu Cici berkepang 5? Kirim tiket, say, jangan nanya mulu. Lu nanya mulu kagak kirim tiket. Ya gimana dong? Ini ponakan gue. Ini ponakan gue, ada ponakan gue, Bu. Si Wilson Chin. Kerja di Belanda gajinya berapa estimasinya aja? Kerja di Belanda bagian apa? Bagian bersih-bersih, bagian nyuci WC, bagian kayak di restoran, high skill profession, kantoran, atau bagian apa dulu. Tiap profesi kan ada tabelnya beda-beda. Bagian finance mungkin tabelnya segini gitu loh. Jadi lu harus spesifik, kerja di Belanda kerjanya apa dulu. Oke? Terus ada Nita Sintawati. Nggak kangen pulang kampung, Kak? Gue sebelum COVID dan sebelum orang tua gue maksudnya pas orang tua gue masih ada, itu gue pulang kampung itu at least setahun sekali. Bahkan 2019 gue 3 kali dalam setahun pulang ke Indonesia. Pas kebetulan 2019 nyokap gue meninggal. Terus next year-nya itu kan tahun 2020 itu kan udah COVID. Jadi sampai hari ini belum pulang ke Indonesia karena COVID. Dan gue rasa gue nggak bakalan sering pulang kayak dulu-dulu zaman gue orang tua gue masih ada gitu kan. Karena waktu orang tua masih ada itu kan kayak nyokap masih ada, bokap masih ada itu kan kayaknya buat gue itu mandatory gitu. Gue harus pulang melihat mereka, menjenguk mereka. Pas mereka kayak begini udah nggak ada ya, gue nggak merasa suatu kewajiban
buat pulang ke Indonesia gitu loh. Walaupun gue banyak saudara, tapi ya beda lah say, beda. Oke. Ini ada Annie Van Down. Main saham nggak say? Dia nanya main saham nggak? Gue main saham. Gue ada main saham, gue ada satu yang dipegang sama ponakan gue, si Wilson Chin yang tadi nanya ini. Karena yang di situ saham yang prosedur dia itu harus ada bank account-nya Indonesia, dan gue nggak ada bank Indonesia. Jadi gue bilang, ya udah lu yang mainin deh. Rugi enggak, pokoknya lu yang mainin gitu ya. Kalau di sini gue adalah main, ya adalah, nggak usah disebut lah ya, malu gue. Terus ada Ari Goldschalk. Aman gak sih trader gituan, say? Pengen coba deh. Kayaknya gue udah jawab ke lu ya kemarin ya. Saham-saham trader-trader gitu sebenarnya kan lo harus pinter-pinter gitu loh. Itu kayak judi juga sebenarnya. Tapi lo harus pinter-pinter, lo harus marketnya kayak gimana, lo harus pelajarin juga. Nggak bisa kayak misal lo sembarang invest gitu, nggak juga. Jadi kira-kira lah pinter-pinter lah sebelum bangkrut. Hati-hati aja ya. Terus dari ini nih, dari Teh Nike nih. Apa kabar Teh? Sehat-sehat aja Teh. Ini pertanyaannya, kenapa kamu lucu Tan? Lalu kenapa kacamata yang dipakai gede banget? Oh, kacamata yang difoto kemarin pas Q&A. Itu Teh modelnya emang gede. Itu modelnya emang rada gede. Emang udah begitu desainnya. Kan ada yang ya pokoknya ya lumayan gede lah, cover semua kan gitu Teh. Terus kenapa kamu lucu? Kenapa ya, gue juga nggak tahu ya. Kata orang gue lucu, kata orang gue nyebelin. Kalau lucu emang gue demen bercanda sih orangnya. Kalau bercanda kadang kalau rame gitu gue suka heboh segala macam gitu loh. Kalau misalnya gue kalau misalnya diem juga kagak lucu, tuh nggak nyambung jadinya. Ya kayak gitu deh Teh. Thank you loh udah dibilang lucu. Pokoknya semoga channel gue sama vlog gue itu ngehibur kalian semua. Kadang mungkin lagi serius juga menghibur, kadang lagi lucu juga menghibur, lagi konyol, lagi ngapain, kayak gitu-gitu juga semuanya ya. Thank you Teh udah partisipasi dengan pertanyaan kalian semua lah pokoknya. Terus ada dari Lydia Bianca 89 nanya, apa yang Kak Tani suka dan nggak suka dari kebiasaan di Belanda? Gua nggak suka itu kalau misalnya gue harus bersih-bersih rumah. Kalau weekend itu kan hari Sabtu itu seminggu sekali gue harus bersih-bersih rumah, ngepel-ngepel, nyuci baju, nyetrika. Nyetrika itu gue paling gak demen. Itu yang gue gak demen. Karena di Indonesia gue gak pernah ngelakuin yang namanya bersih-bersih rumah, nyetrika sendiri. Apa yang Kak Tani paling suka? Apa yang gue suka di sini ya? Gue suka kalau di Belanda itu kan karena negaranya EU ya. Jadi kalau mau traveling ke satu negara ke negara lain itu gampang. Nguncrut dikit udah ke Belgia. Kulturnya beda lagi. Ke bawah lagi Prancis, kulturnya beda lagi. Jadi kulturnya banyak. Gue demen lihat-lihat kayak gituan. Dan satu lagi yang gue nggak suka itu cuaca. Cuaca di Belanda ini suka harem. Musim panas tapi hujan.
Kayak contoh ini aja baru udah 4 hari, 5 hari itu hujan dan gelap gitu loh. Udah deh, nyerah deh kalau misalnya cuaca di Belanda. Ini pertanyaan terakhir dari Juli 268. Juli 268. Kak Tani udah married belum? Udah punya anak belum? Gue belum married. Tapi gue nggak single. Gue belum married, tapi gue nggak single. Oke? Oke guys, kalau gitu udahan dulu. Gue udah baca semuanya pertanyaannya. Mungkin ntar kapan-kapan gue bikin lagi Q&A part 2. Kalau kalian masih mau nanya-nanya atau penasaran, dan gue bakal jawab dengan jujur. Kayak gitu-gitu. Kalau kalian masih berkenan kalau gue bikin Q&A part 2. Oke guys, kalau gitu gue pamitan dulu. Jam istirahat juga udah selesai, pas banget setengah jam. Gue harus balik kerja. Kalau gitu jangan lupa di subscribe ya. Kalau bagi kalian belum subscribe, karena kalian bikin gue tambah semangat bikin konten baru buat kalian. Bye, salam cinta.